Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rima ya anak-anak di pembelajaran tematik kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini peta konsepnya ya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ini ada flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Flora dibagi menjadi flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Kalau fauna terbagi menjadi 3, yaitu ada tipe Asiatis atau tipe Barat, kemudian tipe Peralihan atau tipe Tengah, dan tipe Australis atau Timur. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada flora Indo-Malayan. Daerahnya mencakup Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada apa saja nih di flora Indo-Malayan ini? Ada pohon meranti-merantian yang buahnya seperti baling-baling ya. Kemudian ada rotan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari untuk kursi atau untuk alat makan dan lain sebagainya. Kemudian hutan kayu putihnya itu hampir tidak ada ya kalau di Indo-Malayan. Kemudian ada buah matoannya pun sedikit, anggreknya pun hanya sedikit, nangkanya banyak, dan pohon sagunya tidak banyak. Jadi apa aja Bu flora khas Indo-Malayan itu? Flora khas Indo-Malayan itu berarti adalah meranti-merantian, kemudian rotan, dan nangka. Jadi untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, tumbuhan khasnya itu adalah meranti-merantian, rotan, dan nangka. Karena yang banyak jenisnya adalah ketiga flora tersebut ya. Kalau yang lainnya seperti kayu putih, matoa, anggrek, dan pohon sagu itu hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, lalu ada flora Indo-Australian, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk meranti-merantiannya itu sedikit, kemudian rotannya hampir tidak ada. Nah, hutan kayu putihnya banyak, lalu buah matoanya juga banyak, anggreknya juga banyak, nangkanya hampir tidak ada, dan pohon sagunya banyak. Berarti flora ciri khas Indo-Australian itu apa saja Bu? Yaitu hutan kayu putih, kemudian buah matoa yang merupakan buah khas Indonesia Timur, kemudian anggrek, dan juga pohon sagu. Makanya kalau di daerah timur Papua biasanya sagu itu dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, itu floranya ya. Sekarang faunanya, ada fauna Asiatis yang mencakup daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Asiatis itu daerah barat ya anak-anak ya, berarti kita masuknya juga Asiatis. Ada apa saja nih, misalnya jenis mamalia atau hewan besarnya ada gajah yang paling terkenal ya, gajah Sumatera. Kemudian harimau juga ada, harimau Sumatera, ada harimau Jawa juga, namun harimau Jawa itu sudah punah ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada badak bercula 1 yang ada di daerah Ujung Kulon, Banten, dan ada orang utan. Kemudian hewan reptil atau hewan melatanya apa saja? Ada ular, kemudian ada buaya, ada bunglon yang berubah-ubah warna, dan ada terenggiling. Terenggiling ini hewan yang bisa menggulung ya anak-anak ya. Lalu untuk jenis burung atau unggasnya ada burung hantu, ada burung elang, ada merak. Merak ini adalah yang paling menjadi ciri khas fauna Asiatis ya, dengan sayap dan ekor yang indah dan berwarna-warni. Juga ada jalak Bali. Selanjutnya ada fauna peralihan atau tipe tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mamalianya ada apa saja? Ada babi rusa ya, babi rusa ini babi tapi punya tanduk yang seperti rusa di depannya. Kemudian ada anoa. Anoa ini adalah sejenis sapi atau banteng khas fauna peralihan atau khas Indonesia bagian tengah. Lalu ada kuskus. Kuskus ini adalah hewan jenis marsupial atau hewan yang berkantung dan berekor panjang, namun bentuk tubuhnya lebih gepeng ya, lebih lebar. Juga ada kuda. Kemudian untuk hewan reptilnya atau hewan melatanya, ular masih menjadi
hewan ciri khas fauna peralihan juga ya. Buaya pun sama, jadi buaya juga selain ada di fauna asiatis juga ada di fauna peralihan. Lalu ada biawak dan ada komodo. Apa bedanya Bu buaya dan biawak? Kalau buaya ukurannya relatif besar dan biawak itu kecil ya. Nah, kalau biawak dengan komodo bedanya apa? Kalau biawak itu bisa ditemukan, populasinya bisa ditemukan di semua daerah, tapi kalau komodo itu ciri khas utama Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk unggasnya atau burungnya apa aja? Ada kakatua, kemudian ada burung nuri, ada burung maleo, dan ada burung mandar. Itu fauna peralihan. Sekarang menginjak ke fauna australis. Fauna australis ini meliputi daerahnya adalah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Ini fauna australis ini ada di Indonesia bagian timur. Untuk mamalianya ada apa saja? Ada hewannya, ada beruang, kemudian ada kanguru, ada walabi, dan juga ada landak irian. Bu, kanguru dan walabi apa ya bedanya? Kalau kanguru itu relatif lebih besar ya badannya, kalau walabi relatif lebih kecil dan lebar. Kalau kanguru itu tinggi dan besar. Nah, dan landak irian ini satu-satunya landak yang dapat bertelur. Kemudian reptilnya atau hewan melatannya masih ada ular ya, kemudian buaya. Berarti kalau ular dan buaya itu ada di fauna asiatis, peralihan maupun australis. Kemudian biawak juga ada dan kadal. Nah, untuk burungnya atau unggasnya ada apa saja? Ada nih yang paling khas dari Pulau Papua atau Indonesia Timur adalah burung cendrawasih. Kemudian ada burung kasuari, burung raja udang, dan burung namdur. Nah, anak-anak perhatikan gambar peta di bawah ini ya. Nah, ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Dibagi berdasarkan garis Weber. Garis Weber ini yang memisahkan antara fauna peralihan dan australis, dan garis Wallacea. Garis Wallacea ini yang memisahkan antara fauna asiatis dan fauna peralihan. Ini sudah bisa kita lihat ya bahwa fauna asiatis itu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Lalu dipisahkan garis Wallacea. Kemudian fauna peralihan ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Dipisahkan oleh garis Wallacea dengan fauna asiatis. Lalu dari peralihan ke australis ini meliputi Pulau Maluku, Pulauan Aru, dan Papua. Kemudian dipisahkan oleh garis Weber. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, peta persebaran fauna di Indonesia itu dipisahkan berdasarkan garis apa saja, yaitu garis Weber yang memisahkan peralihan daun australis, dan garis Wallacea yang memisahkan asiatis dan peralihan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.